Barat terima penghargaan daerah peduli inflasi. Bawaslu Kabupaten Manokwari komitmen siap mengawal pilkada. Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Kamis 12 September 2024. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Mariani Iha, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, Bawaslu Kabupaten Manokwari akan tegak lurus dalam pengawalan proses pemilihan kepala daerah serta sengketa pilkada yang terjadi di Kabupaten Manokwari. Hal tersebut disampaikan Samsudin Reniwat, Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari, usai memimpin musyawarah tertutup antar kuasa hukum Boneftar Edi Waluyo dan juga pihak KPU Kabupaten Manokwari. Dirinya komitmen dalam mengawal proses pemilihan kepala daerah dan juga sengketa, Bawaslu Kabupaten Manokwari akan tetap bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai peraturan pemerintah. Samsudin Reniwat, Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari, mengatakan Bawaslu Kabupaten Manokwari bekerja sesuai dengan regulasi yang ada dan keputusan yang akan diambil Bawaslu tetap akan netral. Dirinya menambahkan, Bawaslu Kabupaten Manokwari akan tetap tegak lurus karena keputusan yang akan dikeluarkan akan berkonsultasi dengan Bawaslu RI dan juga Bawaslu Provinsi, sehingga keputusan memiliki kedudukan hukum yang kuat. Ini tetap kita mengacu pada aturan. Tentu kita bekerja sesuai dengan regulasi aturan yang ada, termasuk soal yang tadi saya sebutkan Perbawaslu 2/2020 tentang penyelesaian sengketa itu. Kita akan berpatokan saat situ. Yang pertama adalah yang kita cermati adalah soal syarat material, syarat formil itu harus terpenuhi dulu. Kemudian apapun keputusannya tetap kita akan melihat soal pemeriksaan dan juga jawaban. Ini kan kita akan lihat jawaban dari pihak terkait, kemudian jawaban termohon. Itu seperti apa terhadap permohonan yang dilakukan, dan kita prinsipnya akan tidak berpihak dan tetap netral berdasarkan nanti keputusan yang nanti kita ambil akan kita putuskan seperti itu. Bawaslu juga tidak terpengaruh dengan tekanan pihak manapun. Tidak ada. Saat ini kalau kita tetap tegak lurus, prinsipnya kami di Bawaslu tetap tegak lurus atas apa yang nanti kita putuskan ke depan, karena kita tetap berkonsultasi juga, komunikasi dengan kami punya pimpinan provinsi. Itu ada, kita akan ini, bahkan juga dari sini Bawaslu RI juga ada sampaikan sini, ada tim ahli datang ke Manokwari, kita akan berkoordinasi. Jadi putusan itu nanti putusan yang kita keluarkan itu kita akan berkonsultasi dan komunikasi semua. Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi kita lakukan, sehingga kemudian keputusan yang kita keluarkan adalah keputusan yang betul-betul punya kedudukan hukum yang kuat. Samsudin Reniwat komitmen sengketa pilkada di Kabupaten Manokwari akan dikawal untuk menciptakan jalannya demokrasi politik yang lebih baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. PJ Gubernur Papua Barat terima Piala Apresiasi Daerah Peduli Pengendali Inflasi yang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada HUT Kompas ke-13 tahun di Jakarta. Penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Randes Alibaham Temong Mere menghadiri momen istimewa peringati Hari Ulang Tahun ke-13 Media Nasional Kompas TV. Papua Barat juga menjadi salah satu provinsi yang memiliki penilaian positif dan mendapatkan Piala Apresiasi kategori Daerah Peduli Pengendalian Inflasi Rabu 11 September 2024 malam. Saat diwawancarai, penjabat Gubernur Alibaham Temong Mere mengaku sangat berbangga dan bersyukur pasalnya terpilih sebagai keterwakilan level pemerintah provinsi untuk menyampaikan capaian dan inovasi. Dijelaskan sejak memimpin awal November 2023 lalu, terpantau angka inflasi Papua Barat tinggi sehingga diperlukan upaya pengendalian yang terstruktur. Ia juga menegaskan bahwa selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah tetap loyal menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri atas instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Diuraikan penjabat gubernur bahwa inovasi yang digagas melalui gerakan 5B, yakni bangga menanam, bangga menjual, bangga membeli, bangga masak, dan bangga makan. Selain itu, yang diarahkan level nasional, One Day No Rice. Dan dirinya telah mencanangkan dengan versi berbeda, Today No Rice, berlaku pada Senin dan Kamis telah berjalan mulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam satu hati, satu saudara di bawah naungan Rumah Kaki Seribu di Papua Barat dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersyukur dan berbangga sekali malam ini saya sebagai penjabat gubernur Papua Barat terpilih untuk berdiri di sini sebagai keterwakilan dari pilihan terhadap pemerintah provinsi di Indonesia pada acara 13 tahun Kompas TV. Perlu kami jelaskan bahwa di awal kami menjadi penjabat gubernur pada bulan November tahun 2023, keadaan inflasi kita tinggi dan tentu ada upaya-upaya untuk bagaimana mengendalikan inflasi itu. Dan tentunya di bawah arahan Bapak Menteri Dalam Negeri atas nama Bapak Presiden, kami melakukan langkah-langkah konkret untuk bagaimana bisa mengendalikan inflasi itu. Antara lain yang kami canangkan adalah terkait dengan B5, bangga menanam, bangga menjual, bangga membeli, bangga memasak, dan bangga makan. Ya, karena memang kami ingin agar proses dari hulu sampai dengan dihilir di pasar itu terjadi proses perputaran ekonomi. Dengan demikian masyarakat kecil itu bisa memiliki daya beli, ya. Sehingga alhamdulillah pada tahun 2024 pada bulan Juni angka inflasi kita turun, ya. Turun seperti apa yang tadi di bawah 3%. Piala apresiasi diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Papua Barat, Riau, dan Provinsi Sulawesi Barat. Goresan prestasi ini bakal menjadi motivasi dan semangat tersendiri, lebih memberikan terobosan serta pelayanan maksimal demi kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Tim Liputan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kepedulian dan komitmen terhadap Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI menjadi fokus utama kegiatan transformasi digital organisasi penguatan program mandatori melalui optimalisasi tugas dan fungsi perlengkapan bagi PGRI yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Transformasi digital dalam semua aspek pendidikan menjadi tuntutan mutlak. Dari PGRI berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam perubahan tersebut. Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI sebagai organisasi profesi yang tersebar di Indonesia selalu berupaya untuk membangun potensi dan kompetensi para guru. Hal ini sangat penting dilakukan oleh organisasi sekelas PGRI agar para guru tetap menjadikannya sebagai tempat untuk bernaung dan mengembangkan diri. Seperti yang dilakukan PGRI Papua Barat dan Papua Barat Daya pada kegiatan transformasi digital, organisasi penguatan program mandatori melalui optimalisasi tugas dan fungsi perlengkapan. Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Abdul Fattah mengatakan, di tahun 2024, hampir sebagian besar Dinas Pendidikan telah membantu organisasi guru. Yang berada di bawah naungan PGRI, semua kabupaten kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya dapat terbantu dengan anggaran yang terbatas. Keperluan atau anggaran yang dibutuhkan oleh organisasi atau profesi guru atau PGRI, tetapi itulah keterbatasan anggaran yang ada pada kami. Kami tahun anggaran 2024 ini, ya saya juga baru masuk di Dinas Pendidikan tahun 2023. Ya, pada bulan Maret tanggal 30 saya dilantik pada tanggal 14. Saya sudah tidak bisa mengalokasikan anggaran lagi untuk PGRI, tetapi tahun 2024 hampir sebagian besar daripada organisasi guru ini kami bantu. Baik dari PGRI walaupun angkanya tidak terlalu besar. Ya. Kami kemarin minta maaf kalau kami sebut angka itu, kami hanya bantu 300 juta.
Ya. Ini angka yang sangat tidak cukup. Jika kita melihat program-program daripada PGRI itu, ya, tentunya PGRI ini kan sebagai ujung tombak, ya, dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, yaitu melalui program-program, ya, sebagai mitra kami di. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI, Sumardiansyah mengatakan, pentingnya workshop ini dilaksanakan untuk memperkuat wawasan dan kompetensi organisasi para anggota. Bagaimana para guru bisa memiliki skill tentang transformasi digitalisasi dan praktek pendidikan, serta menjalankan praktek pengelolaan anggaran secara transparan. Jadi penting sebab kita memperkuat wawasan dan kompetensi keorganisasian para anggota. Dalam hal ini yang menjadi fokus perhatian adalah bagaimana para anggota pengurus PGRI bisa memiliki skill tentang transformasi digital, digitalisasi dalam manajemen organisasi ataupun dalam praktek pendidikan. Lalu bagaimana para pengurus dan juga anggota organisasi bisa menjalankan praktek pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Lalu mempersiapkan perangkat organisasi seperti misalkan asosiasi profesi kalian sejenis APKS untuk mereka yang ingin terlibat dalam pengembangan kompetensi guru berbasis mata pelajaran dan keahlian. Lalu kaitannya dengan perlindungan guru, kita berharap juga dibentuk LKBH, lembaga konsultasi bantuan hukum, lalu terkait penegakan kode etik ada Dewan Kehormatan Guru, dan juga keterwakilan perempuan ada Perempuan PGRI, dan untuk pengembangan transformasi digital ada PSLCC. PSLCC itu PGRI Smart Center and Character Learning, seperti itu. Jadi memang momen ini penting sekali untuk membangun kapasitas anggota dan pengurus organisasi PGRI terutama yang ada di tingkat daerah di Papua Barat dan Papua Barat. Workshop Transformasi Digital PGRI yang berlangsung Rabu 11 September 2024 hingga berakhir pada 14 September di salah satu hotel dalam kota Manokwari dibuka langsung Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Abdul Fattah. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemekaran kampung murni merupakan aspirasi dari rakyat. Oleh sebab itu, aspirasi dari warga yang akan mencalonkan diri sebagai kepala kampung tidak boleh ada muatan politik maupun pemerintah dari kepala daerah dan dinas terkait. Hal tersebut merupakan pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Fakfak, Umar Al-Hamid, dalam sambutannya di depan Bupati Fakfak dan para undangan dan masyarakat kampung persiapan Tanamatuare. Terkait dengan pemekaran kampung, belum pernah ada perintah Bupati dan murni aspirasi, ada beda prosedur dan persyaratan pemekaran kampung antara aturan yang lampau dan aturan sekarang yang prosedurnya panjang. Politik. Sesungguhnya saya menyatakan secara pribadi gitu ya, dan kemudian secara kedinasan. Kami DPMK adalah OPD teknis yang menangani pemekaran dan pemilihan kepala kampung. Terkait dengan pemekaran kampung ini, sepanjang saya bersama-sama dengan Pak Untung, tidak pernah satupun Pak Untung perintahkan saya untuk segera lakukan pemekaran, tidak. Dan pemekaran ini sebenarnya muncul karena aspirasi dari masyarakat saja. Kalau kemudian orang bicara begini, Bapak Ibu sekalian, pemekaran yang dulu memang berbeda dengan pemekaran yang sekarang. Kalau pemekaran yang dulu itu kita hanya melewati 5 tahapan saja. Aspirasi, rekomendasi bupati, rekomendasi gubernur, kemudian nanti ada rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri, keluarlah kode kampung. Dasar kode kampung itu, kemudian pemerintah daerah bersama-sama eksekutif, bersama-sama dengan legislatif, kemudian mengeluarkan peraturan daerah berkaitan dengan kampung definitif. Tapi untuk tahun 2024 ini, sesuai dengan Permendagri nomor 1 2017, dan kemudian kita punya Perda juga sudah cukup lama. Perda kita adalah Perda nomor 5 tahun 2021 terkait dengan penataan kampung. Prosedurnya panjang, Bapak Ibu sekalian. Lebih lanjut jelas Umar Al-Hamid, ada sekitar 13 persyaratan untuk mencapai kampung yang definitif. Syarat awal yang kelima pertama, minimal kampung yang telah berusia minimal 5 tahun. Jumlah penduduk 100 kepala keluarga dan minimal 500 jiwa. Dan rata-rata calon kampung yang diusulkan telah memenuhi syarat. Ke Biro Tata Pemerintahan. Berkaitan dengan apa itu Bapak Ibu semua? Berkaitan dengan persyaratan pemekaran kampung.
Kalau di undang-undang yang lama itu hanya ada 5 saja persyaratan. Tetapi di undang-undang ini, termasuk di Permendagri 1 2017 ini, ada sekitar 13 persyaratan yang harus dipenuhi untuk kemudian nanti bisa dijadikan kampung definitif. 5 persyaratan sudah selesai Bapak Ibu. 5 persyaratan yang kemudian melahirkan Perbup ini. Yang pertama itu adalah surat keputusan kepala kampung untuk memberikan dukungan. Kemudian yang kedua adalah berita acara musyawarah kampung. Yang ketiga itu adalah peta kampung. Yang keempat itu adalah ketentuan bagi kampung-kampung yang nanti akan mekar. Itu adalah kampung-kampung yang telah berusia minimal 5 tahun. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya itu adalah berkaitan dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk sesuai dengan Permendagri 1 itu adalah jumlah KK 100, kemudian jumlah jiwanya adalah 500. Dan itu sepertinya kampung Sekeru Tuare sama Tanama Tuare sama Selobar Raya sudah memenuhi jumlah penduduk. Sementara itu, sesuai pantauan tim liputan, jalannya peresmian kampung persiapan di distrik Pariwari selalu didahului dengan penyerahan surat keputusan Bupati Fakfak, dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama. Untuk diketahui dari 54 kampung persiapan yang diusulkan, ada Kampung Persiapan Jakarta, terbias dari akronim Kompleks Jalan Kaupartutin Atas yang disingkat Jakarta. Frans Tamaela, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISI Cabang Manokwari Papua Barat periode 2023-2026 resmi dilantik oleh pengurus pusat secara virtual yang berlangsung Rabu 11 September 2024 kemarin di salah satu hotel dalam kota Manokwari. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) merupakan organisasi profesi yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari akademisi, eksekutif, legislatif, pengusaha, bahkan pelaku-pelaku ekonomi yang akan berkolaborasi dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Dr. Victor Rumere dalam arahannya mengatakan bahwa ISEI hadir untuk dapat berkontribusi membantu pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari berbagai regulasi. Berikutnya saya berpesan bahwa ISEI ini bukan suatu lembaga yang ini organisasi profesional ya. Jadi Bapak Ibu kita hadir di sini, kita berharap kita juga bisa berkontribusi membantu pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari berbagai regulasi. Nah, jadi kemudian yang kedua, supaya regulasi itu bisa berkualitas, maka kita akan mengadakan berbagai forum. Saya pikir forum itu akan dilakukan melalui hal-hal yang lebih spesifik. Ada teman-teman yang sudah kita distribusi berdasarkan bidang, mudah-mudahan bidang-bidang itu kreatif untuk mencari isu dan kita bisa berperan untuk memberikan kontribusi ke depan. Sementara itu, Dewan Penasehat ISEI Norman Tambunan, yang juga merupakan anggota legislatif yang tergabung dalam ISEI Papua Barat, menyampaikan bahwa perlu adanya kontribusi untuk pembangunan ekonomi. Kita sendiri bisa melihat bahwa ekonomi kita pada saat ini lagi dalam posisi yang menurut saya kurang baik-baik saja. Para pelaku ekonomi yang sekarang carut marut lagi merasakan ekonomi tidak bergerak dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ini perlu kontribusi besar daripada Bapak Ibu sebagai bisa dibilang juga ahli-ahli ekonomi. Alumni ekonomi itu kan berarti ahli-ahli ekonomi. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Bidang 1 Organisasi dan Pendanaan ISEI Papua Barat, Richard Alphonse, bahwa ISEI hadir untuk membantu pemerintah daerah. ISEI dan lain-lain sangat dibutuhkan untuk kita membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat ini. Supaya tadi tujuan kita berbangsa dan bernegara menuju masyarakat adil dan makmur sejahtera dan lain-lain itu bisa tercapai dengan baik. Nah, dari sisi eksekutif, walaupun anggota ISEI juga, saya berharap kita bisa berkontribusi untuk ini baik. Di sini ada dari sisi politis, legislatif, kemudian eksekutif, tapi juga ada praktisi. Mari kita bersinergi bersama, ada akademisi juga yang
Pasca pelantikan pengurus ISEI, ada beberapa program-program yang akan direncanakan ke depannya yang melibatkan alumni-alumni ekonomi yang sudah berprofesi di bidangnya masing-masing. Dan ke depannya, ISEI akan berkolaborasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan program dalam rangka mensupport berbagai pihak terutama pemerintah. Pelantikan pengurus ISEI berlangsung secara virtual di salah satu hotel di Manokwari yang dihadiri oleh pengurus ISEI Cabang Manokwari Koordinator Papua Barat. Maria Talim Bekas, TVRI Papua Barat, melaporkan. Sementara itu, usai pelantikan pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Manokwari, di mana ISI juga terbuka bagi yang terlibat dalam dunia ekonomi dan bisnis yang bukan saja berpendidikan sarjana ekonomi. Demikian disampaikan Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISEI Cabang Manokwari, Koordinator Papua Barat, Dr. Victor Romere, bahwa kehadiran ISEI merumpun semua pelaku-pelaku ekonomi di bidangnya masing-masing. Ikatan Sarjana Ekonomi ini beranggotakan yang pertama, mereka yang alumni sarjana ekonomi atau alumni manajemen akuntansi dan ilmu ekonomi, yang dulu kan belum terpisahkan, sehingga kita keluar semua dengan sarjana ekonomi. Tapi kemudian proses berjalan, ada sarjana akuntansi, ada sarjana manajemen, gitu ya. Oke, itu yang pertama. Tapi itu semua dalam afiliasi dalam ekonomi. Kemudian yang kedua, yang menjadi bagian atau berhak menjadi bagian di dalam anggota ISEI, itu mereka yang rata-rata S1-nya bukan ekonomi, tapi kemudian pendidikan lanjutannya sudah mengarah ke bidang ekonomi dan bisnis. Itu berhak untuk kemudian mengajukan diri sebagai anggota di ekonomi, menjadi anggota dalam forum organisasi profesi ini. Kemudian yang ketiga, nanti pertanyaan, pada teman-teman yang latar belakangnya bukan sarjana ekonomi dan bukan juga pendidikan lanjutannya ekonomi. Bagaimana kemudian mereka mau terlibat? Jadi organisasi ini terbuka untuk mereka yang bergelut atau menekuni profesi dalam bidang ekonomi dan bisnis. Karena kita asumsi bahwa mereka adalah pemain terlalu. Mereka adalah pelaku-pelaku yang sebenarnya praktis, punya informasi banyak, dan itu bisa kita diskusikan. Dan mereka Ikatan Sarjana Ekonomi terbuka juga untuk mereka yang berprofesi dalam bidang ekonomi dan bisnis. Dr. Victor Romere menambahkan bahwa ISEI juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari akademisi, eksekutif, legislatif, pengusaha, bahkan pelaku-pelaku ekonomi yang akan berkolaborasi dan berpartisipasi dalam pembangunan dan mengakselerasi pembangunan di Provinsi Papua Barat jauh lebih baik. Di dalam ISEI ini kami juga mengakomodasi berbagai unsur. Jadi tidak hanya dari akademisi, praktisi, ada dari dunia usaha, dari teman-teman yang ingin berkontribusi dan berpartisipasi untuk meningkatkan berpartisipasi untuk meningkatkan pembangunan dan mengakselerasi perekonomian di Papua Barat yang jauh lebih baik. Sementara itu, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Papua Barat jauh lebih baik, membutuhkan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Dan kami dari pemerintah dan keuangan khususnya, kami terbuka, kami siap berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian, dengan expert ya, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Papua Barat khususnya menjadi lebih baik gitu ya. Karena kami sebagai wakil dari pemerintah ingin ekonomi di Papua Barat ini menjadi maju gitu ya. Dan itu tidak bisa kami selesaikan sendiri ya, pemerintah pusat. Kami membutuhkan kerjasama, kolaborasi, kontribusi dari pemerintah daerah dan juga dari para ahli-ahli khususnya ekonomi. Maria Talim Bekas, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pace mace, kakak ade, dan basodara dong semua. Informasi penting dan terbaik buat seluruh masyarakat Papua Barat. Saat ini, pemerintah Provinsi Papua Barat sedang melaksanakan program penghapusan sanksi denda pajak kendaraan bermotor dan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor di seluruh Samsat se-Papua Barat. Jadi, kalau Kam datang ke Samsat Manokwari, Samsat
Manokwari Selatan, Samsat Bintuni, Samsat Kaimana, Samsat Wondama, dan Samsat Fakfak. Yang kamu bayar hanya pajak kendaraan bermotor saja. Dendanya kamu tidak bayar. Terus, kalau kamu mau balik nama, yang kamu bayar hanya STNK, BPKB, dan cetak plat kendaraan saja. Sedangkan bea balik namanya tidak bayar sama sekali. Ingat, program ini hanya berlaku sampai dengan 31 Oktober 2024. Kamu rugi kalau kamu tidak manfaatkan kesempatan baik ini. Ayo, tempo, kamu gas ke kantor Samsat terdekat. Bayar kampu pajak dan balik nama kendaraan. Kamu taruh kosong kalau kamu taat bayar pajak. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, jurnalis Papua dari media lokal di Tanah Papua mengikuti pembelajaran tentang keterlibatan media lokal dalam mengawal implementasi otonomi khusus di Tanah Papua. Hasil diskusi bersama Rabu 11 September 2024, perwakilan jurnalis Papua dari media lokal di Tanah Papua mengikuti pembelajaran tentang keterampilan media lokal diimplementasikan otonomi khusus di Tanah Papua. Pembelajaran keterampilan lokal yang diikuti oleh belasan jurnalis Papua ini merupakan program lanjutan dari program Kitong Kawal Otsus yang digagas oleh USAID Kolaborasi, Wahana Visi Indonesia, serta Jubi. Pada kegiatan pembelajaran, para jurnalis melakukan evaluasi terkait program peliputan Kitong Kawal Otsus di 6 provinsi yang difokuskan pada kesehatan dan pendidikan. Pada evaluasi, ada 3 hal penting yang dibahas, yakni hal baik ketika melakukan liputan wartawan turun kampung, tantangan yang diperoleh di lapangan, serta tindak lanjut ke depannya. Dalam liputan wartawan turun kampung yang dilakukan jurnalis dari media lokal terkait implementasi Otsus pada bidang pendidikan dan kesehatan, didasari dengan keberhasilan perlindungan serta pemberdayaan. Kegiatan yang diikuti perwakilan jurnalis dari Tanah Papua bertujuan untuk keterampilan media, untuk transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pelaksanaan pembangunan Otsus lokal, meningkatkan advokasi, jangkauan, dan keberlanjutan program jurnalis lokal. Meningkatkan kesadaran terkait isu-isu otonomi khusus, pembelajaran dan mengevaluasi untuk perbaikan program media lokal, membangun hubungan kerjasama antar USAID Kolaborasi, pemerintah daerah, media lokal, dan masyarakat di Papua, khususnya di Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan ini juga diharapkan peserta terlibat dalam upaya pembangunan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pelaksanaan pembangunan lokal Otsus, adanya peningkatan kemampuan advokasi. Jangkauan dan keberlanjutan program jurnalisme lokal, adanya peningkatan kesadaran terkait isu-isu otonomi khusus, adanya peningkatan kualitas program media lokal, hasil dari pembelajaran dan mengevaluasi yang dilakukan, terjalin hubungan kerjasama antara USAID Kolaborasi, pemerintah daerah, dan media lokal. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kini satu lagi tempat wisata baru yang belum banyak diketahui masyarakat Kota Manokwari, yaitu Tanjung Kawal yang ada di Pulau Nusmapi atau yang lebih kenal dengan sebutan Pulau Lemon. Berikut liputannya untuk Anda. Tidak jauh dari Kota Manokwari, pulau yang berada tepat depan Teluk Doreri memiliki keindahan pesisir pantai dan airnya yang biru. Tidak kalah dengan Pulau Mansinam yang berada tepat di bagian timur daripada pulau ini. Untuk menuju ke Pulau Lemon, masyarakat hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Dari jembatan ke Wawi dengan menggunakan perahu Johnson, lalu membayar Rp10.000 per orangnya. Pengunjung sudah tiba di pulau yang berhadapan langsung dengan Kota Manokwari. Setelah tiba di Pulau Lemon, pengunjung akan melihat pohon-pohon kelapa di sekitar pulau. Selain pemandangan yang indah
dan belum banyak masyarakat yang berkunjung ke Pulau Lemon, kini pulau ini sudah ada 2 homestay yang berdiri tepat di ujung tanjung yang diberi nama Tanjung Kawal. Homestay ini masing-masing memiliki 2 kamar yang cukup luas dan tersedia air bersih. Untuk menyewa homestay per malam, pengunjung dapat membayar Rp800.000. Selain itu, bagi wisatawan yang ingin menggelar outbound ataupun family gathering bersama rekan kerja dan keluarga harus membayar biaya sewa Rp2 juta. Sementara itu, di Pulau Lemon sudah terdapat 2 dermaga yang dapat disandari kapal-kapal kecil dan perahu nelayan. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Usai dilaunching film Sepi Temukan Pagi, karya sutradara Sukri Sianturi yang diangkat dari kisah nyata seorang polisi pedalaman di Papua Barat, akhirnya resmi diputar di bioskop XX1 Manokwari City Mall pada Senin 9 September 2024 lalu. Ratusan penonton memadati bioskop XX1 Manokwari City Mall menyaksikan pemutaran film perdana Sepi Temukan Pagi yang diangkat dari kisah nyata seorang polisi pedalaman di Papua Barat. Masyarakat terlihat antusias menonton film berjudul Sepi Temukan Pagi yang diputar di Studio 1 XX1 Manokwari. Terlihat juga para pejabat utama di Polda Papua Barat beserta sejumlah pemain film dan kru Sepi Temukan Pagi ikut hadir pada pemutaran film perdana mereka di XX1 Manokwari. Kepada wartawan Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Oki Isgunawan mengatakan, setelah menonton film Sepi Temukan Pagi, banyak pesan-pesan moral yang ingin disampaikan melalui film ini, terutama bagi anggota kepolisian, agar bisa diambil hikmatnya oleh masyarakat luas dan dapat dijadikan motivasi untuk menjadi lebih baik dalam hal kehidupan maupun pekerjaan. Sudah menyaksikan film yang diputar ya, Sepi Temukan Pagi. Kemudian tadi juga rekan-rekan sudah melihat ya, banyak pesan-pesan ya, pesan-pesan moral baik yang tersirat maupun yang tersurat. Ya, mudah-mudahan kami berharap dari pihak kepolisian ini bisa diambil hikmahnya oleh masyarakat luas ya, dan dapat dijadikan motivasi untuk menjadi lebih baik lagi ke depan dalam hal pekerjaan, dalam hal kehidupan dan sebagainya. Salah satu penonton, Tony Tawansiba, mengaku film Sepi Temukan Pagi yang dibuat oleh Polda Papua Barat sangat bagus. Apalagi film yang mengambil lokasi syuting di Kabupaten Pegunungan Arfak. Diharapkan dapat memotivasi anak-anak muda di Pegaf untuk terus mengejar cita-cita mereka. Ceritanya itu memotivasi kita punya anak yang masih di kampung, masih mau di sekolah. Film Sepi Temukan Pagi memiliki histori sangat dalam dan syarat dengan pesan moralitas, spiritual dan humanis yang diangkat dari seorang anggota polisi, di mana telah menerima pin emas dari Kapolri atas prestasi Hogan Award tahun 2024 lalu. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Para tenaga pendidik dan kependidikan PAUD di Kabupaten Manokwari ikut menampilkan proyek penguatan pelajar Pancasila di perayaan HUT Himpaudi ke-19 tahun 2024. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 adalah kegiatan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu yang bertujuan untuk menguatkan kompetensi siswa. Kegiatan ini dapat menampilkan aksi nyata dan hasil belajar siswa-siswi PAUD yang ada di Kabupaten Manokwari serta membangun karakter siswa. Seperti halnya proyek penguatan pelajar Pancasila yang ditampilkan di perayaan HUT Himpaudi ke-19 tahun 2024 belum lama ini. Hasil-hasil ini merupakan karya daripada anak-anak PAUD dengan berkolaborasi bersama guru tetapi juga orang tua mereka. Ketua Himpaudi Kabupaten Manokwari, Seli Sarongalo mengatakan, selain acara resepsi dan juga seminar bagi tenaga kependidikan PAUD, mereka juga menggelar pameran mulai dari miniatur rumah adat kaki seribu, kalung yang terbuat dari kulit kerang,
dan berbagai macam hasil karya guru dan anak-anak PAUD. Semuanya ditampilkan pada HUT Himpaudi. Acara resepsi HUT Himpaudi yang ke-19 ini, selain ada seminar tadi di jam 9 sampai jam 11, ada juga pameran hasil-hasil karya dari guru-guru PAUD, kolaborasi antara guru-guru PAUD, anak murid dan orang tua murid yang saat ini diwakili oleh PAUD Bunga Bakti, PAUD Cendrawasih, ada PAUD Anissa, dan PAUD Tunjuk Melati. Adapun bahan-bahan ini semua hasil laut, ada kerang-kerang, terus ada bahan limbah, ada juga miniatur rumah ibadat yang dibuat dari bahan-bahan alam. Kehadiran kurikulum Merdeka dengan berbagai inovasinya memberikan ruang yang luas untuk peserta didik. Peserta didik akan didekatkan dengan kehidupan di luar kelas, akan menempa mereka berkembang lebih baik dengan mengenalkan kehidupan sehari-hari. Diharapkan kepekaan dan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya akan meningkat. Natalindo Kerawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sebanyak 160 peserta yang merupakan atlet taekwondo dari 5 dojang mengikuti ujian kenaikan tingkat GIAP Taekwondo kedua Kabupaten Manokwari tahun 2024. Setelah dibuka resmi oleh Ketua Pengurus Cabang Taekwondo Kabupaten Manokwari, Sonya Soraya Sanang, sebanyak 160 atlet taekwondo pada Minggu siang mengikuti ujian kenaikan tingkat GIAP. 160 atlet taekwondo diuji oleh 4 penguji dari pelatih taekwondo Provinsi Papua Barat. Peserta dibagi dalam 14 kelompok dengan masing-masing tingkatan sabuk atau GIAP, yakni sabuk putih, kuning, sabuk kuning dengan ujung hijau, sabuk hijau ujung biru, dan sabuk biru. Para peserta diuji dengan materi pukulan, tangkisan, tendangan, serta rangkaian gerakan dalam taekwondo dan juga sparring. Ketua Tim Penguji Indra Marpaung usai menguji 160 peserta menyampaikan dalam ujian yang berlangsung ada beberapa hal yang perlu dievaluasi baik oleh para atlet dan juga pelatih di masing-masing klub atau dojang, yakni kekuatan fisik, istilah rangkaian gerakan dalam bahasa Korea, power dalam gerakan pose. Oleh karena itu, Indra Marpaung berharap ke depannya para atlet harus lebih serius dalam ujian kenaikan tingkat GIAP. Lagi juga. Yang kedua, ya, taekwondo itu olahraga dari Korea. Ya, jadi kamu juga harus hafal bahasa Korea. Kamu rata-rata dari putih sampai sabuk merah, ya, tidak tahu bahasa Korea. Ya, ke depan kamu latihan di ujian, suruh pelatihnya pakai bahasa Korea. Paham ya? Ya, yang ketiga, kamu melaksanakan pose gerakan jurus, ya, powernya tidak ada, ya, powermu tidak ada, tenagamu tidak ada, speednya, kecepatannya tidak ada. 160 peserta yang mengikuti ujian kenaikan tingkatan tahap kedua Taekwondo Kabupaten Manokwari berasal dari 5 klub atau dojang, yakni SMA Negeri 2 Manokwari sebanyak 52 orang, dojang SD IT Manokwari sebanyak 44 orang, dojang SMA Taruna Kasuari 52 orang, dan Manokwari Selatan sebanyak 22 orang. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan saat menghadiri pelantikan Ikatan Wanita Sulawesi Selatan atau IWSS tingkat ranting mengingatkan pengurus yang dilantik untuk dapat menjalani tugas dan tanggung jawab dengan baik. 7 September 2024, pengurus Ikatan Wanita Sulawesi Selatan dari 7 ranting di tingkat distrik resmi dilantik oleh Ketua IWSS Cabang Manokwari. Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan. Pada kesempatan itu, Domingus Mandacan dalam sambutannya mengingatkan pengurus IWSS ranting dari 7 distrik untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik secara internal organisasi dan juga eksternal.
Domingus Mandacan juga menyampaikan jika keberadaan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan dan juga IWSS telah ada di Papua Barat sejak puluhan tahun yang lalu dan diterima baik oleh para orang tua di masa itu khususnya di Manokwari. Oleh karena itu, sebagai kepala suku besar Arfak, dirinya melanjutkan pesan dari orang tuanya yang telah menerima semua suku di tanah Arfak. Tidak hanya mengingatkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Di kesempatan tersebut, sebagai Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan juga mengajak warga Sulawesi Selatan untuk hidup rukun dan damai, sesuai moto Kabupaten Manokwari, yakni Manokwari untuk semua, semua untuk Manokwari, serta menjadikan Manokwari sebagai rumah. Kita harus tinggal sama-sama, kita hidup rukun dan damai. Indonesia, tanah Papua, Papua Barat, Manokwari adalah rumah kita bersama. Ya kan? Kita tinggal sama-sama, kita hidup rukun dan damai antara semua suku, ya, semua agama, semua ras, semua adat dan budaya ini menjadi satu. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat diharapkan dapat membawa nama baik Katolik yang universal dalam melakukan berbagai kegiatan organisasi. Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat selama 2 hari melaksanakan kursus kepemimpinan menengah KKM, diikuti oleh pemuda Katolik dari Komisariat Cabang se-Papua Barat. Dengan dilangsungkan kegiatan KKM yang bertujuan sebagai wadah penguatan kapasitas bagi kader dalam menjalankan roda organisasi Katolik dan siap tanggap terhadap isu politik di Papua Barat. Untuk itu, Pastor Stefanus Alo OSA dalam sambutannya pada penutupan KKM berharap agar pemuda Katolik dalam menjalankan organisasi agar selalu menjaga nama Katolik. Pemuda Katolik harus menjadi garda terdepan, pemersatu, pembawa damai, pembawa terang, serta membangun hubungan yang harmonis. Harapan dari gereja bahwa pastinya pemuda Katolik yang membawa nama Katolik yang adalah universal dan tetap kudus itu juga senantiasa menjadi ciri khas kekhususan dari pemuda Katolik ini dalam merencanakan, melakukan, mengadakan kegiatan-kegiatan untuk yang pertama pastinya untuk kesejahteraan bersama, untuk bonum comune, untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, dan untuk kemuliaan Tuhan itu sendiri. Jadi paling tidak pemuda Katolik menjadi garda pemersatu, garda pembawa damai dan terang, menjalin hubungan yang baik, hubungan yang harmonis antara. Lebih lanjut disampaikan Pastor Alo Stefanus bahwa pemuda Katolik juga dapat menonjolkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam berorganisasi dan juga bermasyarakat. Diharapkan bahwa dengan pemuda Katolik juga dapat menampilkan, menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam segala dan bahkan seluruh aspek kehidupan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Kami hanya mendukung di dalam doa dan dukungan-dukungan moral lainnya agar pemuda Katolik belajar terus-menerus dari pengalaman-pengalaman yang terjadi. Pengalaman jatuh itu sudah kita pulihkan dengan sekarang memberi niat untuk bangun, bangkit, berdiri dan berlari mengejar apa yang menjadi cita-cita kita bersama, yaitu bonum comune. Pemuda Katolik Komda Papua Barat harus menjadikan pengalaman sebagai bahan pembelajaran serta motivasi bagi pemuda Katolik saat ini untuk lebih berpikir kritis, memiliki kualitas dalam menjalankan organisasi, saling mendukung, saling menguatkan, evaluasi diri menjadi bagian penting dalam menjalankan roda organisasi. Setiap kegiatan yang dilakukan harus direfleksikan, maksud dan tujuan dilakukannya kegiatan tersebut. 3 prinsip dalam Katolik yaitu caritas, kuritas, dan velitas harus diterapkan dalam organisasi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Pace Mace, kakak ade, dan basodara dong semua. Informasi penting dan terbaik buat seluruh masyarakat Papua Barat. Saat ini, pemerintah Provinsi Papua Barat sedang melaksanakan program penghapusan sanksi denda pajak kendaraan bermotor dan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor di seluruh Samsat se-Papua Barat. Jadi, kalau kamu datang ke Samsat Manokwari, Samsat Manokwari Selatan, Samsat Bintuni, Samsat Kaimana, Samsat Wondama, dan Samsat Fakfak, yang kamu bayar hanya pajak kendaraan bermotor saja. Dendanya kamu tidak bayar. Terus, kalau kamu mau balik nama, yang kamu bayar hanya STNK, BPKB, dan cetak plat kendaraan saja. Sedangkan bea balik namanya tidak bayar sama sekali. Ingat, program ini hanya berlaku sampai dengan 31 Oktober 2024. Kamu rugi kalau kamu tidak manfaatkan kesempatan baik ini. Ayo, tempo, kamu gas ke kantor Samsat terdekat. Bayar kampu pajak dan balik nama kendaraan. Kamu taruh kosong kalau kamu taat bayar pajak. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere yang juga selaku Ketua Kontingen Papua Barat menghadiri langsung upacara pembukaan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumut tahun 2024 yang berlangsung di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh pada tanggal 9 September 2024 kemarin. Selaku Ketua Kontingen Papua Barat PJ Gubernur Ali Baham Temong Mere didampingi istri tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan langsung menuju Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh untuk pembukaan PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Selain mengikuti agenda pembukaan Pekan Olahraga Nasional PON, PJ Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere mengunjungi beberapa situs sejarah usai tsunami yang ada di Banda Aceh. Salah satunya pembangkit listrik apung, Museum Tsunami Aceh, serta memberi support kepada atlet-atlet Papua Barat yang masih bertanding di PON 21 pada hari Selasa 10 September 2024. Kepada TVRI Papua Barat, Ali Baham Temong Mere mengatakan, setelah pembukaan PON tadi malam oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, selama Provinsi Papua Barat mengikuti PON di Aceh, diharapkan bisa berjalan semua aman dan lancar. Sekaligus melihat beberapa tempat wisata yang sebenarnya juga adalah pelajaran bagi kita semua, bahwa ternyata bencana itu di balik bencana ada hal positif. Tetapi kita tidak cari bencana, ya. Tetapi ada hal penting yang menjadi pelajaran buat kita, bahwa hanya ada dua. Kita diminta untuk menempatkan perdamaian di atas segalanya. Oleh karena itu, untuk perdamaian itu ada dua hakiki. Yang pertama, harus dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, harus membangun hubungan sesama manusia dengan baik. Itu aja dua. Oleh itu, dari Aceh sampai dengan Papua harus bersatu dan tentunya terus beriman dan bertakwa pada Tuhan. Laporan Aprilia Nikmur dan Geis Muguri dari Banda Aceh. Sementara itu, tim sepak bola Papua Barat pada babak penyisihan di PON ke-21 Aceh dan Sumut dalam pertandingan ketiga kurang beruntung dan harus mengalami kekalahan 3-0 saat perubahan dengan tuan rumah Provinsi Sumatera Utara. Berikut liputannya untuk Anda. Pertandingan ketiga tim sepak bola Papua Barat dalam PON ke-21 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024, tim sepak bola Papua Barat mengalami kekalahan telak melawan tuan rumah Sumatera Utara. Pertandingan yang dilaksanakan di Stadion Hadir Mutala Lampineong, Banda Aceh tersebut membuahkan hasil akhir 3-0. Pelatih tim sepak bola putra Papua Barat, Masdra Nuriza, dalam keterangan pers menyampaikan bahwa pada pertandingan tersebut, tim sepak bola putra Papua Barat kurang beruntung untuk melawan tuan rumah Sumatera Utara.
Selain itu, ditambahkan juga bahwa peran taktik dengan lawan membuat tim sepak bola Papua Barat menjadi kecolongan. Pada pertandingan ketiga ini kami kurang beruntung, jadi inilah sepak bola ya. Jadi kita sudah maksimalkan, kita sudah optimalkan. Memang karena tadi saya pikir ini peran taktik juga dengan mereka ya. Jadi kita sama-sama nunggu, tapi akhirnya kita yang kecolongan. Saya pikir ini akan jadi evaluasi kita masih ada peluang, kami masih ada peluang di pertandingan besok lawan Surabaya. Kita akan maksimalkan. Sementara itu, penjaga gawang tim sepak bola Papua Barat, M. Febriansyah, juga optimis bahwa dalam pertandingan selanjutnya, mereka akan memberikan yang terbaik. Ini bukan akhir dari tim Papua Barat, ini akan berjuang di pertandingan selanjutnya. Tim sepak bola Papua Barat optimis dan mempunyai target untuk dapat melaju ke babak selanjutnya. Meski dalam 3 kali pertandingan, hasil akhir yang didapat ialah 2 kali seri dan 1 kali kalah. Dari Aceh, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemerintah Provinsi Papua Barat siap memberikan support dan reward kepada atlet-atlet PON Papua Barat yang mendulang medali pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut tahun 2024. Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere memberikan apresiasi yang tinggi bagi semua cabang olahraga asal PON Papua Barat yang bertanding di PON Aceh Sumut 2024. PJ Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere mengatakan, pertama memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah Aceh yang sudah mendukung penuh kontingen Papua Barat selama berada di Aceh. Tanggal 10 September 2024, setelah pembukaan PON tadi malam oleh Bapak Presiden, PON ke-21 Sumatera Utara, Aceh Sumatera Utara, dan hari ini saya Penjabat Gubernur Papua Barat juga bersama Pak Sekda, Ketua Harian KONI, ya, Kepala Dinas Pemuda Olahraga, juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat, didampingi juga Inspektur ya, PNSO Aceh dan Sekretaris mereka sebagai LO kita yang ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh untuk membantu ya, memberikan informasi termasuk mendukung sepenuhnya selama Papua Barat kontingen kita berada di sini. Ya, tentunya kami mendapatkan informasi dan berita baik karena kontingen Papua Barat sudah bertanding dan mendapatkan 3 medali emas dari cabang olahraga dayung dan 1 perunggu dari tim futsal PON Putri. Selaku Ketua Kontingen Provinsi Papua Barat, Ali Baham Temong Mere berharap bisa mendapatkan lagi medali di beberapa cabang olahraga yang nanti akan dipertandingkan dan meningkatkan dari PON sebelumnya dalam meraih memperoleh medali. Dari Pemda Provinsi Papua Barat, kami sudah menyiapkan bonus atlet untuk PON ke-21 Aceh dan Sumut. Setelah tiba di Manokwari, kami akan memberikan secara resmi besarannya bonus atlet yang meraih prestasi. Daripada penyelenggara kita, maksudnya dari Dinas Pemuda Olahraga, Pak Sekda dan KONI tentunya terus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh. Kami harapkan supaya para atlet tetap siap terus, konsumsi mereka, gizi mereka, istirahat mereka harus cukup ya, supaya mereka bisa bertanding dengan optimal. Dari Pemda Provinsi Papua Barat kami juga sudah menyiapkan bonus atlet ya untuk PON 21, dan mudah-mudahan setelah tiba di Manokwari kami akan sampaikan secara resmi besarnya bonus atlet untuk bukan hanya atlet saja ya, pelatih, ofisial yang mendapat juara ya, juga atlet itu ada yang dapat juara, ada yang juga tidak dapat tetapi juga masuk dalam mendapatkan bonus atau hadiah. Saya kira ini Laporan TVRI Papua Barat, Apriliani Kemur dan Geis Muguri dari Banda Aceh.
Cabang olahraga dayung berhasil menyumbangkan medali emas pertama bagi kontingen Papua Barat. Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 sedang berlangsung di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dalam perburuan medali di cabur dayung, kontingen Papua Barat berhasil menjadi penyumbang medali emas pertama pada nomor lomba dan perunggu pada nomor lomba. Pelatih dayung Papua Barat Tian Agus Rumbewas kepada TVRI Papua Barat mengatakan bahwa pertanggal 8 September 2024, tim dayung Papua Barat telah mengikuti sebanyak 7 nomor lomba dan menyumbangkan 1 medali emas untuk jarak 200 meter serta medali perunggu pada jarak 500 meter dobel putri. Sampai dengan hari ini, kami sudah menyelesaikan kurang lebih 7 nomor lomba di canoeing, yang mana kita tahu di jarak 200 meter putri, kano jarak 200 meter putri, atlet atas nama Herlin Lali mendapat medali emas, dan di jarak 500 meter double putri itu Herlin Lali dan Risma Robaha hanya bisa di urutan ketiga. Untuk itu sampai dengan hari ini canoeing baru mendapat 1 emas, 1 perunggu. Sementara itu Herlin Lali, penyumbang medali emas pertama Papua Barat, mengaku senang dengan pencapaiannya pada PON ke-21 di Aceh dan di Sumatera Utara tersebut, karena merupakan pertama kali bagi dirinya untuk mendapati emas antar provinsi. Senang sekali karena ini juga pertama kali saya dapat medali emas antar provinsi. Kalau kendala, kalau bilang lumayan. Berdasarkan jadwal partai final cabur dayung dilaksanakan pada Senin 9 September 2024 di Pantai Pulau Kapuk, Lokna, Aceh Besar. Dari Aceh, Apriani Kumurge Kumuri, TVRI Papua Barat melaporkan. Ayo semua kita bisa lebih dari sekedar berkata. Kita mampu bangun asa ke seluruh penjuru Indonesia. Kali ini Aceh Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 11 September 2024. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Iha undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat malam dan sampai jumpa.